Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Indriani, kelas Akuntansi 1A, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai matematika ekonomi. Seperti mind map yang ada di samping saya, matematika ekonomi ini terbagi dalam 4 pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai konsep dasar matematika ekonomi. Yang kedua ada konsep himpunan. Yang ketiga ada fungsi linier. Dan yang terakhir ada sistem persamaan linier. Untuk mengetahui lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama di next video. Baik, di bab pertama ini kita akan mempelajari mengenai konsep dasar matematika ekonomi. Apa sih yang dimaksud dengan matematika ekonomi itu? Matematika ekonomi berbeda dengan matematika murni, di mana matematika ekonomi ini dipelajari untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi, baik itu makro ataupun mikro. Sedangkan matematika murni adalah konsep atau dasar untuk mempelajari matematika ekonomi. Variabel yang digunakan dalam matematika ekonomi yaitu P atau price atau kita sebut harga, Q jumlah yang diminta atau ditawarkan, C adalah biaya, dan juga R penerimaan. Sedangkan untuk matematika murni, variabel yang digunakannya adalah X, Y, ataupun Z. Pembahasan selanjutnya mengenai model hubungan matematika ekonomi. Model hubungan matematika ekonomi terdiri dari 4. Yang pertama yaitu teori ekonomi. Teori ekonomi bersifat kualitatif, tidak memberikan nilai angka. Contohnya, jika harga naik maka permintaan akan turun. Yang kedua ada teori matematika. Teori matematika di sini membuat rumusan atau model matematika. Yang ketiga ada teori ekonometrika. Teori ekonometrika di sini yaitu membuat taksiran berapa nilai A dan nilai B menggunakan analisa pasar. Dan yang terakhir adalah teori statistika. Teori statistika di sini yaitu menyajikan data. Lalu, apa saja sih keuntungannya apabila kita mengerti matematika ekonomi? Keuntungan yang bisa kita dapat, yang pertama, kita dapat mengerti teori-teori matematika yang berkaitan dengan ekonomi. Yang kedua, kita dapat menggunakan teori matematika tersebut dalam permasalahan ekonomi. Yang ketiga, kita dapat menghitung kelayakan bisnis. Dan yang terakhir, kita dapat membuat ramalan bisnis dan juga laporan bisnis. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai model matematika. Model matematika adalah penyederhanaan hubungan antara variabel-variabel ekonomi. Bisa berbentuk model matematika dan juga model non-matematika. Model matematika terbentuk dari satu atau sekumpulan persamaan yang terdiri dari variabel. Variabel adalah nilai yang dapat berubah-ubah pada permasalahan tertentu. Yang kedua, ada koefisien. Koefisien adalah nilai pengali dari variabel. Yang ketiga, ada konstanta. Konstanta adalah nilai yang dapat berdiri sendiri dan juga tidak berubah-ubah. Yang keempat, ada parameter. Parameter adalah nilai tertentu pada permasalahan tertentu dan bisa menjadi nilai lain pada permasalahan yang lain. Kemudian, pembahasan selanjutnya mengenai bilangan nyata. Bilangan nyata terdiri dari 2, yaitu bilangan rasional dan juga bilangan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang angka desimalnya berakhiran dengan 0, sedangkan bilangan irasional adalah bilangan yang angka desimalnya tidak berakhiran dengan 0. Bab selanjutnya adalah mengenai konsep himpunan. Konsep himpunan adalah konsep yang paling mendasar bagi ilmu matematika modern pada umumnya dan juga ilmu ekonomi dan bisnis pada khususnya.
Himpunan sendiri adalah benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan dapat diketahui mana yang termasuk anggota dan mana yang tidak termasuk anggota. Macam-macam himpunan. Macam-macam himpunan terdiri dari 4. Yang pertama adalah himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Contohnya seperti himpunan orang yang memiliki tinggi badan lebih dari 5 meter. Yang kedua ada himpunan saling lepas. Himpunan saling lepas adalah jika kedua himpunan tidak memiliki anggota yang sama, maka dikatakan sebagai himpunan lepas. Contohnya seperti A. Himpunan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Dan B adalah himpunan bilangan genap. Contohnya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Himpunan A dan himpunan B disebut sebagai himpunan saling lepas karena kedua himpunan tersebut tidak memiliki anggota yang sama. Yang ketiga ada himpunan tidak saling lepas. Kedua himpunan dikatakan tidak saling lepas apabila himpunan tersebut memiliki anggota yang sama. Contohnya adalah A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan himpunan B adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kedua himpunan tersebut memiliki anggota yang sama, maka disebut sebagai himpunan tidak saling lepas. Yang keempat adalah himpunan bagian. Himpunan bagian bisa kita misalkan seperti A adalah himpunan bagian B. Jika anggota himpunan A juga merupakan bagian dari anggota himpunan B. Misalnya seperti kita ketahui himpunan semestanya 1 sampai dengan 10. Himpunan A adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan himpunan B adalah 3, 4, 5, dan 6. Maka dari contoh tersebut, himpunan B merupakan bagian dari himpunan A karena keduanya memiliki anggota yang sama. Operasi himpunan. Operasi himpunan terdiri dari 3. Yang pertama yaitu irisan. Irisan dua buah himpunan atau intersection adalah himpunan semua objek yang menjadi anggota himpunan A dan juga menjadi anggota himpunan B. Contohnya seperti himpunan A, B, C, D, dan E. Kemudian himpunan B adalah D, E, F, G, H. Maka yang menjadi irisan kedua buah himpunan yaitu D dan E. Karena D dan E merupakan anggota himpunan A dan juga anggota himpunan B. Operasi himpunan yang kedua yaitu gabungan dua himpunan atau union. Gabungan dua himpunan adalah himpunan semua objek yang menjadi anggota himpunan A atau menjadi anggota himpunan B. Contohnya seperti bila himpunan A, B, C, D, dan E, dan himpunan B, D, E, F, G, H, maka operasi himpunan gabungannya yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Operasi himpunan yang terakhir yaitu komplement. Komplement bisa dimisalkan dengan anggota himpunan A yang tidak ada di dalam anggota himpunan semesta. Bisa kita contohkan seperti himpunan semesta terdiri dari A, B, C, D, E, F, G, H. Dan himpunan A terdiri dari A, B, C, D, dan E. Maka A komplementnya yaitu F, G, H. Adapun yang terakhir mengenai pembahasan konsep himpunan yaitu diagram Venn. Diagram Venn adalah suatu gambar yang menunjukkan anggota-anggota himpunan. Seperti gambar yang tertera di samping, ada diagram Venn irisan, diagram Venn gabungan, dan juga diagram Venn komplement. Bab selanjutnya adalah bab 3. Di bab 3 ini kita akan mempelajari mengenai fungsi linier. Adapun pembahasan mengenai fungsi linier adalah yang pertama mengenai pengertian, sistem koordinat kartesius,
kemiringan dan titik potong sumbu, menentukan persamaan garis, dan juga hubungan dua buah garis lurus. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai pengertian dari fungsi. Fungsi adalah bentuk matematis yang mempunyai ketergantungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Adapun unsur pembentuk fungsi diantaranya yaitu variabel adalah nilai yang dapat berubah-ubah pada permasalahan tertentu. Koefisien adalah nilai pengali terhadap variabel dan juga konstanta adalah nilai yang tidak dapat berubah dan juga berdiri sendiri. Adapun contoh dari fungsi yaitu misalnya Y sama dengan 5 ditambah 0,8X. Sedangkan notasi fungsi secara umum adalah Y sama dengan F dalam kurung X. Yang kedua, kita membahas mengenai sistem koordinat kartesius. Sebuah fungsi dapat disajikan dalam bidang sepasang sumbu silang atau sistem koordinat kartesius. Gambar sebuah fungsi dapat dihasilkan dengan cara menghitung koordinat titik-titik yang memenuhi persamaannya, kemudian memindahkan titik-titik tersebut ke dalam sistem sumbu silang. Dalam menggambar sebuah fungsi, letakkan variabel X pada sumbu horizontal dan juga variabel Y pada sumbu vertikal. Adapun pengertian dari fungsi linier adalah fungsi yang paling sederhana karena mempunyai variabel bebas 1 dan juga berpangkat 1 pada variabel bebas tersebut, sehingga disebut sebagai fungsi berderajat 1. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kemiringan dan titik potong sumbu. Kemiringan atau slope sama dengan variabel terikat dibagi dengan variabel bebas. Kemiringan disebut juga sebagai gradien. Kemiringan dapat dilambangkan dengan huruf M. Adapun rumusnya adalah M sama dengan delta Y dikurangi dengan delta X, di mana delta Y adalah Y2 dikurangi Y1 dan delta X adalah X2 dikurangi X1. Contoh dari kemiringan adalah kita ketahui persamaannya misalnya adalah Y sama dengan 5 ditambah 2X. Maka yang termasuk dengan gradien atau kemiringan dari persamaan tersebut adalah 2. Selanjutnya, kita membahas mengenai menentukan persamaan garis. Dalam menentukan persamaan garis, terdapat dua metode. Yang pertama, metode 2 titik. Dan yang kedua adalah metode 1 titik dan 1 kemiringan. Untuk mengetahui atau metode 2 titik, rumusnya adalah Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 X per X2 dikurangi X1. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat contoh seperti yang di samping ini. Kita ketahui soalnya adalah titik A 2,3 dan titik B adalah 6,5. Maka dari contoh soal tersebut kita ketahui bahwa X1-nya adalah 2, Y1-nya adalah 3, X2-nya adalah 6 dan Y2-nya adalah 5. Maka setelah kita ketahui, masukkan ke dalam rumus metode 2 titik, kemudian hasilnya akan menghasilkan Y sama dengan 2 ditambah 0,5X. Selanjutnya, untuk metode 1 titik dan 1 kemiringan, rumusnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1. Seperti sebelumnya, teman-teman bisa melihat contoh di samping ini untuk memahami bagaimana sih contoh soal dari metode 1 titik dan 1 kemiringan itu. Kita ketahui soalnya adalah diketahui titik A 2,3 dan kemiringannya 0,5. Maka tinggal masukkan ke dalam rumus Y kurangi Y1 sama dengan M X kurangi X1. Maka akan menghasilkan Y sama dengan 0,5X ditambah 2. Pembahasan terakhir mengenai hubungan dua garis lurus. Hubungan dua garis lurus terdiri dari 4,
Yang pertama yaitu berhimpit. Dua buah garis dikatakan berhimpit apabila persamaannya sama. Yang kedua ada sejajar. Dua buah garis dikatakan sejajar apabila kemiringan garis persamaan ke-1 sama dengan kemiringan garis persamaan kedua. Yang ketiga ada berpotongan. Dua buah garis dikatakan berpotongan apabila kemiringan kedua garis tersebut berbeda. Dan yang terakhir adalah tegak lurus. Dua buah garis dikatakan tegak lurus apabila kemiringan garis ke-1 dikalikan dengan kemiringan garis kedua, maka menghasilkan -1. Maka disebut sebagai tegak lurus. Bab terakhir yang saya akan bahas yaitu mengenai persamaan linier. Dalam persamaan linier ini, saya akan membahas mengenai jenis-jenisnya dan juga metode penyelesaiannya. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai jenis persamaan linier. Terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu persamaan linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel hanya memiliki satu variabel saja. Contohnya seperti AX ditambah B sama dengan C. Yang kedua ada sistem persamaan dua variabel, yaitu memiliki dua variabel. Contohnya AX tambah BY sama dengan C. Untuk metode penyelesaiannya sendiri terdiri dari 3. Yang pertama yaitu metode eliminasi. Metode eliminasi adalah metode yang bertujuan untuk mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel agar variabel lain diketahui nilainya. Yang kedua ada penyelesaian substitusi. Penyelesaian substitusi ini bertujuan untuk mengganti suatu nilai variabel dari persamaan dan persamaan lainnya. Yang terakhir ada metode grafik. Metode grafik adalah metode yang dilakukan untuk menentukan titik potong dari sumbu X dan juga sumbu Y. Terima kasih. Sekian pembahasan yang saya sampaikan mengenai matematika ekonomi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan yang saya lakukan. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.